Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam rubrik berkisah kali ini, kita akan sedikit berkisah atau bercerita tentang seorang ahli ibadah yang kemudian kok bisa dia tergolongkan atau dia disebutkan dalam kelompok-kelompok atau orang-orang yang berzina. Ini adalah kisah tentang Jurej. Jurej adalah seorang ahli ibadah. Dia mempunyai nama lain Jerjis ya. Kurang lebih seperti ini kisahnya. Wa kana min khabarih annahu kana ya'budullaha ta'ala fi shauma'atih. Dalam syarah kitab Qisatul Mi'raj atau Dardir ada kisah tentang Jurej ini, di mana dikisahkan annahu kana ya'budullaha ta'ala fi shauma'atih. Jurej ini adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala di tempat ibadahnya. Kalau di kita mungkin di musolanya. Faja'athu ummuhu. Suatu waktu ibunya datang kepada Jurej. Wa nadathu min khariji shaumah. Ibunya memanggil Jurej dari luar tempat ibadahnya Jurej, dari tempat sholatnya Jurej, di luar tempat sholatnya Jurej. Ibunya terus memanggil, ya Jurej, wahai Jurej. Mungkin ibunya ini ada perlu ya pada anaknya, pada Syekh Jurej ini. Sedangkan ini posisinya Syekh Jurej sedang melakukan sholat. Ya, dia kan sedang beribadah tentu di tempat ibadahnya. Dia sedang melaksanakan sholat sunat. Sebagaimana dia biasa melaksanakan seperti itu, dia ahli ibadah selalu sholat. Ketika sholat, lalu ibunya memanggil, ada pergolakan dalam batin Jurej. Ya Allah, ya Rabb, ummi wa sholati. Apakah saya akan mendahulukan ibu saya ataukah sholat saya? Mending menjawab sahutan ibu, apa mending lanjut sholat nih? Soalnya kan kalau menjawab sahutan ibu ya pasti menjadi batal ya sholatnya. Tapi apakah lanjut sholat aja nih? Ibu nggak usah disahut. Ya. Akhirnya Jurej memilih falam yujibha wadama ala sholati. Akhirnya Jurej memilih tidak menjawab sahutan ibunya, tapi malah melanjutkan sholatnya. Hingga akhirnya sang ibu pun merasa jemu ya, karena dia memanggil anaknya, ternyata anaknya tidak menjawab. Fansorofat, akhirnya ibunya pun kembali pulang. Fajat minal ghadi, keesokan harinya terjadi seperti kayak gitu lagi. Ibunya datang ke tempat ibadahnya Jurej. Faqalat mithla dzalik, berkata seperti itu lagi, ya Jurej, wahai Jurej. Dan terjadi pun seperti itu lagi. Jurej memilih melanjutkan sholat sunnahnya, melanjutkan ibadahnya kepada Allah daripada menjawab sahutan ibunya. Hingga akhirnya ibunya merasa sakit hati. Lalu ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Seorang ibu yang sakit hati karena anaknya tidak menjawab panggilan dia, berdoa kepada Allah, ya Allah, la tumithu hatta yunzara fi wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau mematikan Jurej hingga akhirnya Jurej terlihat termasuk tersangka lah dalam kelompok atau dalam wajah-wajah, dalam sosok-sosok orang-orang yang berzina. Jadi ini ada pilihan yang salah yang dilakukan oleh Jurej. Dia memilih untuk melanjutkan sholat sunat daripada menjawab sahutan seorang ibu. Padahal kalau dia seorang ahli fikih ya, kalau mengerti yang detail-detail fikih, seharusnya wafil hadis laukana Jurej faqihan laqata'a sholatu wa ajaba ummah. Laukana Jurej faqihan, andaikan Jurej ini adalah seorang yang mengerti fikih, laqata'a sholatahu, pasti Jurej akan memilih membatalkan sholatnya, wajib ummah, dan menjawab ibunya, karena ini sholat kan sholatnya sunat, sedangkan menjawab sahutan ibu adalah wajib. Nah, hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Tsumma tafaqo anta dzakara Bani Israil fi amri Jurej. Jurej ini seorang ahli ibadah di tengah kelompok Bani Israel yang ingkar kepada Allah. Hingga akhirnya ini kelompok Bani Israel ini orang-orang yang tidak menyukai Jurej, yang hasut kepada Jurej karena Jurej ini ahli ibadah. Mereka sepakat bagaimana caranya menjerumuskan Jurej.
Wa kana fihim idzaka imra'atun zaniyah. Ketika itu di sana, di tempat itu, di tempatnya Jurayj, di tempat Bani Israel itu ada seorang wanita pezina. Ada seorang wanita pezina, la yaraha ahadun illa ftutina biha. Yang tiada seorang pun yang melihat wanita tersebut kecuali pasti dia terfitnah. Maksudnya pasti dia suka sama wanita itu. Saking cantiknya nih wanita yang pezina ini, semua orang yang melihatnya pasti terkesima, pasti terpincut lah, pasti kepincut lah. Lalu wanita ini bilang ke kelompok-kelompok Bani Israel yang mau menjerumuskan Jurayj, faqalat in syi'tum fitnata. Kata wanita ini, wanita yang pezina ini yang bisa mempesona semua laki-laki yang melihat dia. Wanita ini ngomong gini, jika kalian mau menjerumuskan Jurayj, mau memfitnah Jurayj, maka utus saya mendatangi Jurayj biar saya menggoda dia. Nah, akhirnya wanita tersebut ditunjuk atau ditugaskanlah oleh Bani Israel untuk menggoda Jurayj, untuk memfitnah Jurayj, menjerumuskan Jurayj. Wanita ini pun pergi mendatangi Jurayj di tempat ibadahnya. Ya, seperti biasalah gimana wanita menggoda laki-laki. Wanita ini terus menggoda Jurayj. Bima takdiru alaihi, dengan hal-hal, dengan sesuatu dengan perkara-perkara yang dia mau.